Halo, Shalom, perkenalkan nama saya Aurelia Jirel Timur. Saya mahasiswa STT Rumah Murid Yesus Hitung Prodi. Dalam video kali ini, dalam mata kuliah spiritualitas, saya akan membahas materi mengenai hamba Tuhan dan pergaulan. Nah, mari kita mengetahui apa sih itu pergaulan. Pergaulan itu adalah hubungan sosial antara orang dengan orang lain, di mana dapat dikatakan pergaulan ini adalah hidup berteman atau bersahabat. Nah, mengapa pergaulan ini perlu kita perhatikan? Ada 3 alasan mengapa hal ini perlu dibicarakan. Yang pertama, karena setiap orang pasti memiliki komunitas. Karena setiap orang pasti memiliki lingkungan untuk dia hidup, di mana hal ini berakibatkan pada ada yang bisa dipilih dan ada pergaulan yang tidak bisa dipilih. Yang bisa dipilih contohnya seperti keluarga. Keluarga kita tidak bisa memilih kita akan lahir dari keluarga mana. Sedangkan yang bisa kita pilih adalah orang-orang di lingkungan kita, orang-orang yang siapa saja yang mau kita bergaul. Yang kedua adalah pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial yang independensi atau independen, bergantung pada orang lain. Kita manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang memerlukan atau membutuhkan bantuan orang lain. Alasan yang ketiga adalah pergaulan mempengaruhi kehidupan. Di mana kita bertumbuh, di mana kita hidup, itu mempengaruhi karakter atau sifat kita. Karena dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan kita yang menentukan bagaimana kita akan masuk dalam bagaimana prinsip bergaul yang benar. Yang pertama, bergaul karib dengan Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat 1-6, di situ dikatakan bahwa bergaul dengan berbahagialah orang yang tidak berjalan dengan orang fasik, yang tidak berjalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukanya adalah Taurat Tuhan, dan yang bukan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tertarung dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa berkumpul orang benar, sebab Tuhan mengenali orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dan dalam ayat ini kita menjadikan Tuhan sebagai orang yang terdekat kita, sebagai hubungan yang kita jalin yang paling dekat dengan kita, sehingga kita bisa bergaul intim dan karib dengan Tuhan lewat kita membaca kebenaran firman-Nya, lewat adanya kesukaan dalam merenungkan firman-Nya. Ini membuat kita dapat bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan berarti kita bergaul karib dengan sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber pengharapan. Kedua, bergaulah dengan orang hebat. Dalam Amsal 27 ayat 12, di situ dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, bergaulah dengan orang yang hebat. Dalam hal ini misalnya orang-orang bijak seperti Albert Einstein yang pintar, kemudian ada penulis-penulis buku yang hebat-hebat. Nah, bagaimana cara kita untuk bergaul dengan mereka? Ada yang sudah meninggal atau mungkin dalam kondisi atau dalam jarak yang jauh. Caranya bagaimana? Dengan kita membaca buku. Salah satu contoh atau salah satu cara supaya kita bisa bergaul dengan mereka itu dengan kita mengetahui apa jalan pikiran mereka. Bagaimana caranya? Dengan membaca buku. Seperti itu, dengan melakukan hal-hal yang berkaitan atau menambah nilai-nilai. Ketiga, pilihlah komunitas yang tepat. Di mana kita bertumbuh, seperti yang saya katakan tadi, di mana kita bertumbuh, di mana kita menjalani kehidupan, itu akan menentukan nilai atau karakter kehidupan kita. Karena pada dasarnya kita itu manusia yang lemah, sehingga kita mudah terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Prinsip keempat yang terakhir, berkomitmen untuk jadi berkat kepada banyak orang. Dimana dalam kita memilih pergaulan kita, saat kita sudah ada dalam lingkungan atau komunitas, baiklah kita memiliki prinsip ini, yaitu kehidupan kita mau menjadi berkat, kehidupan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi surat terbuka sehingga nama Tuhan yang dimuliakan saat orang membaca kehidupan kita. Sehingga dalam pergaulan ini dapat memuliakan Tuhan.
sehingga banyak hal-hal yang baik atau hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dapat kita lakukan. Sebagai hamba Tuhan pun demikian harus kita lakukan, menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.